Shalom Shalom. Selamat hari Senin 5 September 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini, Suffering for the King. Rela, siap, menderita bagi Sang Raja. Grace Word hari ini saya berikan judul Chosen, yang dipilih, yang terpilih, bagian yang kedua. Chosen bagian yang kedua, mari bergegas kita yakni membuka Yesaya Pasal 43 ayat 10-11 sebagai fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini. Yesaya 43 ayat 10 dan 11, saya rindu engkau membaca satu perikop daripada Yesaya Pasal 43. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Umat Tuhan, kemarin kita sudah membahas bagaimana indahnya amanat agung yang ada di dalam ayat ini, yang menunjukkan keberfungsian kita dalam Kristus secara makna. Kenapa kita memakai istilah dipanggil, dipilih? Ada suatu kebenaran yang pahit sekali mengenai umat pilihan. Kalau ada umat pilihan, berarti ada yang tidak dipilih umat Tuhan. Ya, itu sudah pasti. Ya, jadi jangan baper terpuruk terlalu lama jika ada orang mungkin di area masa lalu yang tiba-tiba jengkel atau marah atau sentimen kepadamu karena begitu engkau memilih seorang wanita untuk engkau nikahi. Mungkin ada yang suka tapi tidak terpilih. Demikian juga ketika seorang perempuan rela dinikahi oleh seorang pria tertentu, maka ada pihak lain mungkin yang juga mengharapkan dan tidak terpilih. Umat Tuhan, saksi, witness, evidence of God's work, testimony of God's grace. Inilah sesuatu yang tidak bisa dicuri, harus mengalami terlebih dahulu, baru bisa menjadi saksi. Hambaku yang telah kupilih, ebed, servant, worshipper. Ya, ketika berbicara mengenai saksi, ini masih bisa kita kategorikan wahyu umum dalam artian begini. Tuhan itu baik tidak cuma kepada orang Kristen umat Allah. Sesuatu yang harus kita pelajari dari dahulu, bahwa diberikannya oksigen, matahari, keindahan alam semesta ini untuk semua makhluk ciptaan, yakni manusia. Tidak ada dalil yang mengatakan kalau oksigen itu diberikannya kepada orang percaya, sedangkan kepada yang belum percaya diberikan karbon dioksida supaya mati cepat. Tidak. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan mengasihi semua, tapi tidak memilih semua umat Tuhan. Karena dalam arti kata pilihan itu artinya tidak semua. Ya. Jadi umat Tuhan ketika berbicara mengenai saksi, semua masih bisa. Semua yang mengalami kebaikan Tuhan bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Bedanya kalau anak Tuhan harusnya mengerti. Kalau anak Tuhan harusnya mengerti bahwa itu sifatnya wajib. Engkau wajib menceritakan perbuatan tangannya yang ajaib dalam hidupmu. Tapi mengenai menjadi saksi,
itu sesungguhnya setiap orang yang mengalami kebaikan Tuhan bisa jadi saksi. Masalahnya adalah mau atau tidak. Ketika dalam sidang yang menyangkut mafia lokal, ya, atau preman jalanan, atau suatu penguasa daerah tertentu, maka ada orang-orang tertentu yang sesungguhnya adalah saksi-saksi hidup. Mereka ada ketika suatu peristiwa terjadi, tapi mereka tidak mau bersaksi, alasan apapun. Termasuk daripada yang belakangan ini sedang marak dibicarakan di Republik tercinta. Mengenai suatu ironis, keprihatinan tingkat tinggi, aib daripada salah satu jajaran pemerintahan kita umat Tuhan. Tentu saja ada sopir di situ, ada pembantu rumah tangga di rumah kejadian tersebut, tapi memilih tidak mau jadi saksi. Jadi ketika berbicara mengenai saksi, saya rasa semua orang yang masih hidup di zaman pandemi ini tidak bisa mengelak mereka mengalami kebaikan Tuhan. Apa bedanya dengan anak Tuhan? Anak Tuhan harusnya sadar bahwa bersaksi itu kewajiban, kesukacitaan, amanat agung. Ya, jadi akan sangat ironik kalau engkau anak Tuhan, orang Kristen, menyebut dirimu menyembah Tuhan Yesus dan engkau tidak pernah bercerita betapa baiknya Tuhan itu. Sedangkan hambaku yang telah kupilih, ebed, servant, worshipper. Nah, ini wahyu khusus umat Tuhan. Takut akan Tuhan itu wahyu umum, tapi cinta Tuhan itu wahyu khusus. Ada pembelajaran, ada ketaatan, ada bonding, perjanjian. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang pertama berkata yang lahir dari Allah. Jadi umat Tuhan, Bapak rohani kami mengajarkan paling tidak kalau cari jodoh, minimal takut akan Tuhan. Itu minimal. Kalau cari partner bisnis buka mata lebar-lebar, minimal takut akan Tuhan. Kalau tidak ada yang ditakuti, jangan dijadikan partner rumah Tuhan. Tinggal tunggu waktunya dia makan engkau. Tapi akan menjadi suatu anugerah yang besar jika engkau berhubungan, ya, berelasi, apapun bentuknya, entah itu bisnis, entah itu jodoh, dengan orang yang sudah masuk cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan ini adalah suatu spektrum yang lebih tinggi. Orang tersebut jelas hidup dalam covenant, perjanjian dengan Tuhan. Worship bukan sekedar liturgi, tapi suatu ukupan dari hidup sehari-hari yang harum, yang naik ke atas. Orang-orang seperti ini merefleksikan kemuliaan Tuhan dan hidup sebagai representatif of Christ Kingdom. Dimensinya akan berbeda sekali. Tutur kata, etos kerja mentalnya, cara dia bergerak sudah jauh berbeda umat Tuhan. Saya bersyukur sekali saat mempersiapkan grow hari ini. Mazmur 9 ayat yang kedua berkata, aku mau. Ya, willingly. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ada orang gak mau bersyukur. Apa sih? Biasa kayak gitu, tunggu nanti kalau dapat 10M baru bersyukur. Banyak sekali alasannya. Dan orang yang mau bersyukur kepada Tuhan dan segenap hati, Mazmur berkata, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Orang yang kalau jatuh cinta itu umat Tuhan, saya tengarai diri saya sendiri, ya, ataupun teman-teman, ataupun anak rohani. Saat ini ada salah satu anak, saya tidak usah sebutkan, yang jatuh cinta umat Tuhan. Hampir setiap hari dia cerita terus hal kecil, hal gak jelas, hal abstrak, absurd. Cerita terus umat Tuhan.
Kenapa? Memang itu yang dilakukan orang yang mengasihi. Ya, saya mengakui bersyukur karena masih mengalami, yakni ketika telepon rumah belum ada handphone. Saya dimarahi mama saya karena telepon Erin Julia yang saat itu pulang ke Medan. Atau saya kumpulkan seratus-ratusan banyak sekali untuk telepon di box telepon yang legendary itu. Sementara mungkin Clark Kent sedang mengetuk-ngetuk untuk kapan dia bisa gantian masuk ganti seragam karena butuh ada yang ditolong. Segala macam umat Tuhan. Aku mau bersyukur. Ya, hakarat hatof. Recognizing the good that already yours. Bisa sadar, bisa mengerti, bisa paham betapa baiknya Tuhan. Kalau enggak Tuhan tolong habis, kalau tidak Tuhan ulurkan tangan, kita sudah tidak ada di hari ini. Tapi karena sadar seperti itu bahwa semuanya anugerah semata, dia mau menceritakan perbuatan tangan yang ajaib itu. Dia bercerita, dia bersaksi umat Tuhan. Saya himbau, inilah panggilan daripada anak Tuhan murid Kristus tentara Allah. Inilah makna daripada sebutan dipilih, umat pilihan. Ya, saya berdoa supaya kita semua tergerak dan bergerak dan mempunyai kebiasaan baik, disiplin, mandat budaya untuk bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan kalah dengan penebar hoax atau yang hanya berbicara mengenai hal-hal buruk semata. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.